Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini, kita akan berbagi kisah yang penuh inspirasi tentang ketabahan seorang ibu dalam menghadapi ujian hidup. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe ya. Jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah desa terpencil di pelosok Indonesia, hiduplah seorang ibu bernama Siti. Ia adalah sosok sederhana yang tak pernah mengenal kemewahan hidup. Rumah kecilnya terbuat dari anyaman bambu dengan atap rumbia yang bocor ketika hujan turun. Di balik kesederhanaan itu, Siti menyimpan semangat besar untuk terus bertahan. Setelah suaminya wafat akibat sakit keras, Siti menjadi satu-satunya tumpuan hidup bagi kedua anaknya, Rani dan Rizal. Dengan tangan yang kasar dan tubuh yang mulai menua, ia menjalani hidup dengan penuh perjuangan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan makanan sederhana untuk anak-anaknya, seringkali hanya berupa nasi dengan garam atau ikan asin hasil pemberian tetangga. Meski hidupnya penuh keterbatasan, senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Ia percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta benda, melainkan dari cinta dan doa yang tulus. Musim penghujan tiba dengan derasnya. Hujan yang terus-menerus mengguyur desa kecil itu akhirnya menyebabkan banjir besar. Ladang kecil Siti, yang menjadi satu-satunya sumber penghasilannya, rusak diterjang air. Semua tanaman sayur yang sudah hampir panen lenyap dalam sekejap, tersapu arus deras. Siti hanya bisa berdiri di tepi ladang, menatap dengan mata basah. Rani, anak sulungnya, mencoba menghiburnya, tetapi rasa kehilangan itu terlalu besar untuk disembunyikan. Sebagai seorang ibu, Siti tidak ingin anak-anaknya melihatnya menyerah. Ia menenangkan diri dengan berdoa dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tahu ini ujian Emu. Berikan aku kekuatan untuk melewatinya." Namun, ujian tidak berhenti di situ. Hutang mulai menghantui, karena sebelumnya ia meminjam uang untuk membeli bibit dan pupuk. Para tetangga, yang tadinya ramah, kini mulai memandangnya dengan tatapan berbeda. Ada yang menyindir, ada pula yang terang-terangan berkata, Siti, kamu takkan bisa membayar hutangmu." Tak ingin menyerah pada keadaan, Siti memutuskan untuk mencari pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Ia mulai menawarkan jasa mencuci pakaian kepada tetangga-tetangganya. Dengan ember dan sabun seadanya, ia mencuci pakaian di sungai yang dingin. Tangan Siti yang sudah penuh dengan luka akibat pekerjaan kasar sebelumnya kini semakin kasar, tapi ia tak peduli. Selain itu, Siti juga mulai mengumpulkan kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar desa. Ia harus berjalan jauh dengan membawa beban berat di punggungnya. Saat banyak orang mencemoohnya, ia hanya tersenyum dan berkata kepada anak-anaknya, "Kita tidak perlu malu bekerja keras. Nah, yang penting kita jujur dan tidak mengambil hak orang lain." Kata-kata itu selalu diingat oleh Rani dan Rizal, yang meskipun masih kecil, mencoba membantu dengan cara mereka sendiri, seperti mencari ranting-ranting kecil di sekitar rumah untuk meringankan beban ibunya. Pendidikan menjadi salah satu hal yang selalu Siti prioritaskan meskipun dalam keterbatasan. Baginya, pendidikan adalah pintu keluar dari kemiskinan. Namun, keadaan ekonomi membuat segalanya terasa sulit.
Suatu hari, Rani menangis di hadapannya. "Bu, aku tidak punya buku lagi. Semua bukuku sudah penuh dengan tulisan, dan aku tidak punya uang untuk membeli yang baru." Mendengar itu, hati Siti terasa hancur. Ia tidak ingin anaknya kehilangan semangat belajar hanya karena tidak memiliki alat tulis. Dengan berat hati, ia mengambil satu-satunya harta yang berharga, cincin kawin pemberian almarhum suaminya, dan menjualnya di pasar desa. Uang hasil penjualan cincin itu digunakannya untuk membeli buku, pena, dan seragam baru untuk Rani. Ketika menyerahkan perlengkapan sekolah itu kepada anaknya, ia berkata, "Enak, ibu hanya bisa memberikan ini. Gunakan dengan baik, dan jadilah anak yang sukses. Ibu percaya, kamu bisa mengubah hidup kita." Di tengah perjuangannya yang tak kenal lelah, suatu malam Siti didatangi oleh seorang teman lama. Temannya itu menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. "Siti, kalau kamu mau, aku bisa memperkenalkanmu kepada seseorang. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaan kecil, dan kamu bisa mendapatkan uang yang banyak." Tawaran itu sempat menggoyahkan hati Siti, tetapi ia segera tersadar. Dengan tegas, ia menolak tawaran itu. "Maaf, aku tidak bisa. Aku tidak ingin memberi makan anak-anakku dari sesuatu yang haram. Uang seperti itu tidak akan membawa berkah," jawabnya dengan suara mantap. Keputusannya itu membuat temannya kecewa, tetapi bagi Siti, menjaga kejujuran dan keberkahan dalam hidup jauh lebih penting daripada kemewahan sesaat. Ia percaya, jika ia terus berusaha dengan jalan yang benar, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Keputusannya ini menjadi pelajaran besar bagi Rani dan Rizal tentang pentingnya integritas dalam menjalani hidup. Di tengah kesulitan hidup yang terus mendera, ada sebuah kejadian kecil yang menjadi pelipur lara bagi Siti. Suatu hari, Rizal, anak bungsunya yang masih duduk di bangku SD, mengikuti lomba pidato Islami di sekolahnya. Dengan penuh semangat, Rizal melatih pidatonya setiap malam di depan ibunya. "Bu, dengar ya, aku ingin menginspirasi banyak orang seperti ibu," katanya dengan senyum polos. Hari perlombaan tiba, dan Rizal berhasil memenangkan juara pertama. Hadiahnya memang sederhana, hanya sebuah kitab suci Al-Quran dan piala kecil, tetapi kebahagiaan yang dirasakan Siti luar biasa. Ini adalah tanda, Nak. Allah menunjukkan kepada kita bahwa usaha tidak pernah sia-sia, ucapnya sambil memeluk Rizal. Momen itu menjadi pengingat bagi Siti untuk terus berharap dan berdoa, meski ujian hidup tak pernah mudah. Melihat perjuangan Siti yang tak kenal lelah, beberapa tetangga yang dulunya meremehkannya mulai merasa kagum dan tergerak untuk membantu. Salah satu tetangga, Bu Aminah, memberikan beberapa potong kain bekas agar Siti bisa menjahitnya menjadi pakaian layak jual. Seorang lainnya, Pak Hasan, memberikan bahan makanan seperti beras dan minyak goreng setiap kali ia panen padi. Meskipun Siti awalnya merasa sungkan menerima bantuan, mereka berkata, "Ini bukan karena kasihan, Siti. Ini karena kami melihat kerja kerasmu dan ingin ikut mendukung." Bantuan kecil dari orang-orang sekitar membuat Siti merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Ia pun semakin giat bekerja, memanfaatkan kain bekas untuk menjahit pakaian yang ia jual di pasar. Dari keuntungan kecil itu,
ia mulai bisa membayar hutang-hutangnya sedikit demi sedikit. Namun, ujian hidup tidak berhenti di situ. Suatu malam, Rani yang biasanya penuh semangat mulai terlihat lemah dan pucat. Setelah diperiksa di puskesmas, dokter mengatakan bahwa Rani mengalami anemia akibat kelelahan belajar dan membantu ibunya bekerja. Siti merasa sangat bersalah. Ini semua salah ibu, Nak. Ibu seharusnya lebih menjaga kesehatanmu, ujarnya sambil menangis di samping tempat tidur Rani. Demi biaya pengobatan, Siti terpaksa meminjam uang lagi dari koperasi desa. Ia mengorbankan waktu tidurnya untuk bekerja lebih keras agar bisa melunasi hutang itu. Meskipun tubuhnya lelah, semangatnya tetap membara. Ia yakin bahwa pengorbanannya akan membawa kebaikan bagi anak-anaknya. Dengan perawatan dan doa yang tak henti, Rani akhirnya pulih. Peristiwa itu membuat Rani semakin menghargai perjuangan ibunya dan bertekad untuk membantu meringankan beban keluarganya. Setelah sembuh, Rani menjadi semakin bersemangat untuk belajar. Ia tidak ingin perjuangan ibunya sia-sia. Dengan kerja kerasnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi di kota. Saat pengumuman diterima, Siti tak kuasa menahan air matanya. Ibu tahu kamu bisa, Nak. Pergilah, kejarlah mimpimu. Tapi jangan lupa, selalu ingat siapa yang memberikan segalanya, yaitu Allah, kata Siti sambil memeluk Rani. Keberhasilan Rani menjadi cahaya harapan bagi keluarga kecil itu. Meskipun harus berpisah dengan anak sulungnya, Siti merasa yakin bahwa masa depan keluarganya akan lebih baik. Rani berjanji untuk tidak hanya belajar dengan giat, tetapi juga membantu ibunya dari jauh. Ia mulai mencari pekerjaan sambilan di kota untuk mengirim uang ke desa. Sementara itu, Rizal, yang masih kecil, tumbuh menjadi anak yang penuh kasih dan perhatian. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami beratnya perjuangan ibunya, ia selalu berusaha membantu sebisanya. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam dengan lauk sederhana, Rizal berkata, Ibu, kita harus terus berdoa." Guru bilang, Allah pasti mendengar doa orang yang sabar. Kata-kata itu membuat hati Siti terenyuh. Rizal sering menemani ibunya bekerja di ladang, meskipun hanya membantu membawa air atau memunguti sisa-sisa kayu. Ketekunan Rizal dan kepolosannya menjadi sumber kekuatan bagi Siti. Ia merasa bahwa kedua anaknya adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah untuknya. Rizal juga mulai menunjukkan minat pada agama, sering menghafal ayat-ayat Al-Quran dan mengikuti kegiatan masjid di desa. Siti pun berdoa agar Rizal tumbuh menjadi anak yang saleh dan berguna bagi orang lain. 5 paragraf ini menggambarkan betapa kehidupan Siti penuh dengan ujian berat, mulai dari kehilangan mata pencaharian hingga menghadapi penyakit anaknya. Namun, keteguhan hatinya untuk selalu berpegang pada kejujuran dan keyakinannya kepada Allah membuatnya mampu bertahan. Meski berada di tengah keterbatasan, Siti tidak pernah kehilangan harapan. Dengan bantuan dari orang-orang di sekitarnya, dukungan dari anak-anaknya, serta keyakinan bahwa setiap ujian adalah cara Allah menguatkan hamba-Nya, Siti membuktikan bahwa ketabahan adalah kunci untuk melalui segala cobaan. Setiap langkah perjuangannya tidak hanya menginspirasi anak-anaknya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kita semua bahwa cinta, doa,
dan usaha adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Di kota, kehidupan tidaklah mudah bagi Rani. Meski mendapatkan beasiswa, kebutuhan hidupnya di kota memaksanya untuk bekerja sambilan. Rani bekerja sebagai penjaga perpustakaan di kampus sambil menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Ada kalanya, ia merasa lelah dan hampir menyerah karena tekanan akademik dan pekerjaan. Namun, setiap kali ia merasa putus asa, bayangan perjuangan ibunya di desa selalu terlintas di benaknya. Ia ingat bagaimana ibunya rela menjual cincin kawinnya agar ia bisa tetap sekolah. Jika ibu bisa menghadapi semua itu tanpa mengeluh, aku juga harus kuat, pikirnya. Rani tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Dengan gaji kecil yang ia dapatkan, ia sering mengirim uang ke desa, meskipun Siti selalu meminta Rani untuk menyimpannya untuk keperluan kuliahnya. Setelah menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude, Rani kembali ke desa membawa kabar yang membuat hati Siti berbunga-bunga. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas di kota. Hari pertama Rani menerima gajinya menjadi momen tak terlupakan. Dengan gaji pertamanya, ia membeli kain untuk dijadikan baju baru untuk ibunya, menggantikan baju lama yang sudah bertahun-tahun dipakai. Ketika Rani memberikan hadiah itu, Siti tidak mampu menahan air matanya. Ini hadiah kecil dari jerih payah kita, Bu. Terima kasih sudah menjadi ibu yang luar biasa, ucap Rani sambil memeluk ibunya. Meskipun Rani sekarang memiliki penghasilan sendiri, ia tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan akar kehidupannya di desa. Keberhasilannya menjadi motivasi bagi Rizal untuk terus belajar dan mengejar cita-citanya. Dengan bantuan Rani, kehidupan keluarga Siti perlahan membaik. Rumah kecil mereka, yang sebelumnya bocor di sana-sini, kini direnovasi menjadi lebih layak. Meski tidak mewah, rumah itu kini terasa lebih nyaman. Di sudut rumah, terdapat rak kecil yang berisi buku-buku milik Rani dan kitab suci Al-Quran yang dimenangkan Rizal dari lomba pidatonya dulu. Bagi Siti, kebahagiaan tidak datang dari kemewahan, melainkan dari kebersamaan dan cinta yang ada di antara mereka. Setiap malam, mereka selalu meluangkan waktu untuk membaca doa bersama dan berbagi cerita. Rumah ini mungkin kecil, tapi penuh dengan cinta dan berkah, kata Siti dengan senyum bahagia. Kehidupan sederhana mereka kini menjadi contoh bagi tetangga di desa tentang bagaimana kesabaran dan kerja keras dapat membawa perubahan besar. Setelah melalui banyak cobaan, Siti sering merenung tentang hidup dan berkata kepada anak-anaknya, hidup ini adalah ujian. Jika kita sabar dan ikhlas, Allah pasti memberikan jalan keluar. Kalimat itu menjadi pegangan bagi Rani dan Rizal dalam menjalani kehidupan mereka. Bagi Rani, ibunya adalah guru terbaik dalam hidup. Setiap keputusan yang diambil Siti selalu dilandasi kejujuran dan keimanan, bahkan ketika ia harus memilih jalan yang paling sulit. Pelajaran itu tidak hanya tertanam dalam diri anak-anaknya, tetapi juga menginspirasi banyak orang di desa. Siti sering memberikan nasihat kepada tetangganya yang sedang menghadapi kesulitan, dan kata-katanya selalu penuh dengan kehangatan dan kebijaksanaan. Bagi Siti, hidup adalah kesempatan untuk belajar dan bersyukur, tidak peduli seberapa berat ujian yang harus dihadapi. Kisah perjuangan Siti mulai menyebar ke seluruh desa.
Orang-orang yang dulunya meremehkannya kini merasa kagum dengan ketabahannya. Bahkan beberapa dari mereka yang sebelumnya mencemoohnya kini datang untuk meminta nasihat darinya. "Bagaimana caranya kamu tetap kuat, Siti?" tanya seorang tetangga suatu hari. Dengan senyum lembut, Siti menjawab, "Kekuatan itu datang dari Allah. Jika kita terus berdoa dan tidak menyerah, Allah akan memberikan jalan keluar." Ucapannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah hidup. Bahkan, beberapa tetangga mulai mengikuti langkah Siti dengan mengajarkan anak-anak mereka untuk menghargai kerja keras dan kejujuran. Kehidupan Siti yang penuh dengan ketabahan dan nilai-nilai Islami kini menjadi teladan di desa itu. Sementara Rani sibuk dengan karirnya sebagai guru, Rizal terus mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran sebelum pergi ke sekolah. Dengan bimbingan dari guru ngaji di masjid desa, Rizal menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ketika akhirnya ia menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, sebuah acara kecil diadakan di masjid untuk merayakan pencapaian itu. Di hadapan para tetangga, Rizal memberikan ceramah singkat tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. "Saya tidak akan bisa mencapai ini tanpa doa dan dukungan dari ibu saya," katanya. Siti, yang duduk di barisan depan, tidak bisa menahan tangis harunya. Baginya, keberhasilan Rizal adalah jawaban atas semua doa yang ia panjatkan selama ini. Setelah melalui perjalanan hidup yang panjang dan penuh liku, Siti sering berbicara kepada anak-anak muda di desanya. Jangan pernah menyerah. Hidup ini memang sulit, tetapi kesulitan itu adalah cara Allah menguatkan kita, katanya. Ia selalu menekankan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan doa dalam menjalani hidup. Siti juga mengingatkan mereka bahwa keberhasilan tidak datang dengan instan, tetapi melalui proses panjang yang penuh perjuangan. Pesannya menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berusaha dan tidak takut menghadapi tantangan. Dalam setiap kesempatan, Siti selalu mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar. "Ilmu adalah kunci untuk mengubah hidup kalian," tambahnya. Meskipun kehidupan keluarga Siti telah membaik, ia tahu bahwa ujian hidup tidak pernah benar-benar berakhir. Namun, ia tidak lagi melihat ujian sebagai beban, melainkan sebagai cara Allah menguatkan keimanan dan kesabarannya. Setiap kali menghadapi kesulitan baru, ia selalu berkata kepada dirinya sendiri, "Ya Allah sudah menuntunku sejauh ini. Dia pasti tidak akan meninggalkanku." Sikap ini membuatnya tetap tegar meskipun harus menghadapi tantangan baru, seperti kesehatan yang mulai menurun karena usianya yang semakin tua. Siti tetap menjalani hidupnya dengan senyum, yakin bahwa selama ia ikhlas dan terus berdoa, Allah akan selalu bersamanya. Kisah Siti adalah bukti nyata bahwa ketabahan, keikhlasan, dan cinta kepada keluarga adalah kekuatan yang mampu mengalahkan segala rintangan. Dari seorang ibu yang hidup dalam kemiskinan dan penuh ujian, ia berhasil membesarkan 2 anak yang menjadi kebanggaannya. Rani yang kini menjadi guru dan Rizal yang menjadi hafiz Al-Quran adalah cerminan keberhasilan perjuangan seorang ibu. Kisah Siti mengajarkan kita bahwa setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan, selama kita tidak berhenti berusaha dan berdoa. Kebahagiaan yang dirasakannya kini bukanlah hasil dari harta,
melainkan dari keberkahan yang ia raih melalui perjuangan panjang. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus bersyukur dan tidak mudah menyerah. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini. Tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.